Di ujung paling barat Kepulauan Nusantara, terhampar sebuah daratan yang menjadi gerbang utama menuju Selat Malaka, jalur laut tersibuk di dunia sejak zaman dahulu kala. Wilayah inilah yang kita kenal sebagai Aceh. Posisinya yang luar biasa strategis, di persimpangan jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, menjadikannya tempat perjumpaan berbagai bangsa dan peradaban. Sejak ribuan tahun silam, pantai-pantainya telah disinggahi para pelaut, pedagang, dan pengembara dari berbagai penjuru dunia, membawa serta barang dagangan, gagasan, dan keyakinan mereka. Lautan luas di hadapannya dan barisan pegunungan bukit barisan yang kokoh di punggungnya menjadi saksi bisu pergulatan sejarah yang panjang. Jauh sebelum catatan sejarah tertulis mulai merekam denyut kehidupan di sana, wilayah Aceh telah dihuni oleh manusia. Para ahli arkeologi menemukan jejak-jejak kehidupan prasejarah, menunjukkan keberadaan kelompok-kelompok pemburu pengumpul yang hidup dari hasil alam. Gelombang migrasi besar berikutnya datang dari rumpun Austronesia, nenek moyang banyak suku bangsa di Asia Tenggara dan Pasifik. Mereka inilah yang diperkirakan menjadi populasi dasar, kelompok Proto-Melayu atau Melayu kuno, yang mendiami pesisir dan lembah-lembah subur Aceh, mengembangkan kemampuan bercocok tanam sederhana dan hidup dalam komunitas-komunitas kecil. Para penghuni awal ini hidup dalam harmoni dengan alam sekitar, mengembangkan kepercayaan animisme dan dinamisme yang menghormati roh-roh leluhur dan kekuatan gaib yang mendiami hutan, gunung, dan lautan. Mereka mewariskan dasar-dasar budaya, bahasa, dan struktur sosial awal yang nantinya akan berinteraksi dan berasimilasi dengan pengaruh-pengaruh baru yang datang silih berganti. Keberadaan mereka adalah lapisan pertama dalam mozaik kompleks yang membentuk masyarakat Aceh. Mereka adalah akar tunggang pohon sejarah Aceh yang akan tumbuh menjulang tinggi di abad-abad berikutnya. Fondasi kehidupan di ujung Sumatera ini telah diletakkan oleh para penghuni awal tersebut. Mereka membuka lahan, membangun perkampungan, dan memulai tradisi maritim yang kelak akan menjadi salah satu ciri khas Aceh. Meskipun informasi tentang mereka terbatas, keberadaan mereka tak bisa diabaikan sebagai fondasi penting. Tanah yang mereka diami, dengan segala potensi dan tantangannya, menjadi panggung bagi babak-babak selanjutnya dalam kisah panjang pembentukan suku Aceh, sebuah suku bangsa yang akan dikenal karena ketangguhan, semangat keagamaan, dan perannya yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Posisi geografis yang terbuka ini tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga interaksi budaya yang intensif. Disinilah letak keunikan Aceh, sebagai sebuah kuali peleburan tempat berbagai unsur bertemu dan menyatu, membentuk sebuah identitas baru yang khas dan kuat. Sejarah panjang interaksi inilah yang akan kita telusuri lebih jauh, untuk memahami bagaimana suku Aceh terbentuk dari perpaduan berbagai latar belakang yang kaya. Nama, Aceh, sendiri menyimpan misteri dan pesona tersendiri. Asal-usulnya menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli sejarah dan bahasa. Hingga kini, belum ada satu jawaban pasti yang disepakati mengenai dari mana nama ini berasal dan apa makna sesungguhnya. Namun, beberapa teori menarik telah dikemukakan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda berdasarkan jejak linguistik dan sejarah. Teori-teori ini mencerminkan keragaman pengaruh yang telah membentuk wilayah ini sejak zaman kuno. Salah satu teori populer mengaitkan nama Aceh dengan pengaruh dari India. Beberapa sumber Eropa kuno, terutama dari Portugis, sering menyebut wilayah ini sebagai Achem atau Achin. Ada dugaan bahwa nama ini berasal dari kata Tamil, Acham, yang bisa berarti tidak takut atau keberanian, merujuk pada sifat penduduknya yang dikenal gigih dan pantang menyerah. Teori lain dari rumpun India mengaitkannya dengan sebuah kerajaan kecil di pantai Coromandel, India Selatan, yang mungkin memiliki hubungan dagang erat atau bahkan mengirimkan koloni ke wilayah Aceh pada masa lampau, sehingga nama tempat asal mereka terbawa. Teori lain melihat asal-usul nama Aceh dari perspektif Arab, mengingat kuatnya pengaruh Islam di wilayah ini. Kata Arab, Ashi, bisa berarti lincah, gesit, atau hidup.
Ada pula yang mengaitkannya dengan kata asa, yang berarti tongkat atau simbol kekuasaan, atau bahkan syai, yang berarti sesuatu, atau hal, mungkin merujuk pada posisinya yang penting. Mengingat Aceh menjadi pusat penyebaran Islam dan gerbang menuju Mekah bagi jamaah haji dari Nusantara, kaitan nama dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, terasa cukup masuk akal dan mencerminkan identitas keislaman yang kuat. Selain pengaruh luar, ada juga teori yang menyatakan bahwa nama Aceh berasal dari bahasa lokal atau nama tumbuhan. Beberapa pendapat menyebutkan adanya sejenis pohon bernama Bak Aceh, pohon Aceh, yang banyak tumbuh di wilayah tersebut pada zaman dahulu. Nama tempat yang diambil dari nama tumbuhan atau ciri geografis khas adalah hal yang umum terjadi di berbagai budaya. Teori ini menekankan asal-usul internal nama tersebut, yang muncul dari lingkungan alamiah masyarakat Aceh sendiri sebelum pengaruh asing begitu dominan. Meskipun asal-usul pastinya masih tersembunyi di balik kabut waktu, nama Aceh telah melekat erat dengan tanah dan masyarakatnya. Nama ini menjadi simbol identitas, kebanggaan, dan sejarah panjang sebuah suku bangsa yang tangguh. Terlepas dari etimologi mana yang paling tepat, Aceh telah menjadi sebuah nama besar dalam peta sejarah Nusantara dan dunia Islam, mewakili sebuah peradaban yang dinamis, religius, dan berani menghadapi tantangan zaman. Nama ini terus bergema, membawa serta kisah-kisah kepahlawanan, kejayaan masa lalu, dan semangat yang tak pernah padam. Ketidakpastian mengenai asal-usul nama ini justru menambah lapisan daya tarik pada sejarah Aceh. Ia seolah mengajak kita untuk terus menggali dan memahami berbagai lapisan pengaruh yang telah membentuknya. Apakah dari India, Arab, atau dari bumi Aceh sendiri, nama ini kini berdiri tegak sebagai penanda sebuah entitas budaya dan politik yang unik dan signifikan di ujung Pulau Sumatera. Jauh sebelum Islam datang membawa cahaya baru, bumi Aceh telah menjadi saksi bisu datangnya gelombang pengaruh dari peradaban-peradaban besar di seberang lautan. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran kuno menjadikannya titik singgah alami bagi kapal-kapal dagang dari India Selatan. Interaksi intensif dengan para pedagang dan kaum Brahmana dari India membawa serta unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha. Bukti arkeologis dan beberapa kosakata dalam bahasa Aceh menunjukkan adanya jejak pengaruh ini, meskipun tidak sedalam di wilayah lain seperti Jawa atau Sumatera bagian selatan. Kerajaan-kerajaan kecil pra-Islam seperti Lamuri atau Lamri, yang disebut dalam catatan Tiongkok dan Arab, kemungkinan besar dipengaruhi oleh corak budaya India ini. Pengaruh signifikan lainnya datang dari arah timur, yaitu dari kerajaan Champa yang pernah berjaya di pesisir Vietnam bagian tengah dan selatan. Hubungan antara Aceh dan Champa tampak sangat erat, terutama terlihat dari sisi linguistik. Bahasa Aceh termasuk dalam rumpun bahasa Camik, yang merupakan cabang dari rumpun Malayo-Polinesia, sama seperti bahasa Cham yang digunakan di Vietnam dan Kamboja. Kesamaan linguistik yang kuat ini menunjukkan adanya migrasi besar-besaran atau setidaknya interaksi yang sangat intensif antara penduduk Champa dan wilayah Aceh pada masa lalu. Migrasi orang-orang Cham ke wilayah Aceh kemungkinan terjadi dalam beberapa gelombang. Salah satu yang signifikan mungkin terjadi ketika kerajaan Champa mengalami tekanan dan akhirnya keruntuhan akibat ekspansi kerajaan Dai Viet dari utara pada abad ke-15. Para pengungsi Cham, yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung, mencari tempat perlindungan baru, dan ujung utara Sumatera menjadi salah satu tujuan utama mereka. Kedatangan mereka membawa serta keahlian, tradisi, dan tentu saja bahasa mereka, yang kemudian berakulturasi dengan penduduk lokal dan bahasa Austronesia yang sudah ada sebelumnya. Proses akulturasi antara penduduk asli, pengaruh India, dan migran Champa ini berlangsung selama berabad-abad, menciptakan lapisan-lapisan budaya yang kompleks. Unsur-unsur Champa tidak hanya terlihat dalam bahasa, tetapi mungkin juga dalam beberapa aspek adat, kesenian, atau teknologi pertanian dan pelayaran. Percampuran ini membentuk fondasi masyarakat Aceh pra-Islam yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh luar, mempersiapkan panggung bagi datangnya transformasi besar berikutnya dengan masuknya ajaran Islam. Lapisan pengaruh India dan Champa ini memberikan warna tersendiri pada karakter awal masyarakat Aceh.
Mereka tidak hanya mewarisi tradisi Austronesia, tetapi juga diperkaya oleh elemen-elemen dari dua peradaban besar di Asia Selatan dan Tenggara. Keterbukaan terhadap interaksi antar budaya ini menjadi salah satu kunci mengapa Aceh nantinya dapat dengan cepat menyerap ajaran Islam dan bahkan menjadi pusat penyebarannya di kawasan ini. Jejak Champa, khususnya, tetap terasa kuat hingga kini melalui bahasa Aceh yang unik. Memasuki abad-abad pertengahan, angin perubahan besar mulai berhembus dari arah barat, membawa serta ajaran baru yang akan mengubah wajah Aceh dan Nusantara secara fundamental, Islam. Berkat posisinya yang strategis di pintu masuk Selat Malaka, pelabuhan-pelabuhan di pesisir Aceh menjadi tempat persinggahan pertama bagi para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat, India, yang berlayar menuju ke timur. Interaksi awal ini lebih bersifat perniagaan, namun lambat laun benih-benih ajaran Islam mulai disemai di tanah Aceh. Proses masuknya Islam ke Aceh berlangsung secara damai dan bertahap. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan gaya hidup, etika, dan keyakinan mereka. Kejujuran dalam berdagang, sikap santun, dan kedalaman spiritual ajaran Islam menarik perhatian masyarakat setempat. Selain pedagang, para sufi dan mubalik, pendakwah, juga memainkan peran penting. Mereka datang dengan niat tulus untuk menyebarkan ajaran Allah, mendekati masyarakat dengan cara-cara yang bijaksana, seringkali mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Bukti-bukti arkeologis, seperti nisan-nisan kuno dengan aksara Arab di kompleks pemakaman kerajaan-kerajaan awal, serta catatan para pelawat asing seperti Marco Polo, yang mengunjungi Sumatera pada 1292, dan Ibn Battuta, yang mengunjungi Samudera Pasai pada 1345. Memberikan gambaran tentang kehadiran komunitas Muslim yang signifikan di wilayah Aceh sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal. Marco Polo mencatat adanya kerajaan, Perlak, yang penduduknya telah memeluk Islam, sementara Ibn Battuta menggambarkan kemajuan peradaban Islam di kerajaan Samudera Pasai. Penerimaan Islam oleh masyarakat Aceh tidak terjadi dalam ruang hampa. Kondisi sosial politik saat itu, mungkin dengan adanya persaingan antar kerajaan kecil bercorak Hindu-Buddha atau animis, serta daya tarik ajaran Islam yang menawarkan konsep persaudaraan universal, ummah, keadilan sosial, dan hubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa perantara yang rumit, menjadi faktor pendorong penting. Islam datang menawarkan sebuah tatanan baru yang dianggap lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat pada waktu itu. Kedatangan Islam menjadi titik balik krusial dalam sejarah Aceh. Agama ini tidak hanya menggantikan keyakinan lama, tetapi juga meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem hukum, politik, sosial, hingga kesenian dan adat istiadat. Aceh mulai menapaki jalan baru sebagai salah satu pusat peradaban Islam terpenting di Asia Tenggara, sebuah peran yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa abad mendatang dan membentuk identitas utama suku Aceh hingga hari ini. Cahaya Islam yang bersinar dari Aceh kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di pesisir utara Sumatera, muncullah sebuah kekuatan politik baru yang akan memainkan peran sentral dalam sejarah Islam di Nusantara, Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Asia Tenggara pada masanya, berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, pendirinya adalah Meurah Silu, yang setelah memeluk Islam berganti nama menjadi Sultan Malikus Saleh. Lokasinya yang strategis di pesisir timur Aceh, dekat Lok Semawe sekarang, menjadikannya bandar perdagangan internasional yang ramai. Di bawah pemerintahan Sultan Malikus Saleh dan penerusnya, seperti Sultan Muhammad Malikus Zahir dan Sultan Mahmud Malikus Zahir, Samudera Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama lada, yang penting. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, termasuk Tiongkok, India, Arab, dan Persia, berlabuh di bandarnya. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan kerajaan untuk membangun kekuatan militer dan mengembangkan kehidupan intelektual yang maju. Pasai menjadi tempat berkumpulnya para ulama, sufi, dan cendekiawan Muslim dari berbagai negeri.
Samudera Pasai tidak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat studi dan penyebaran Islam. Catatan Ibn Battuta, pelawat terkenal dari Maroko yang mengunjungi Pasai pada tahun 1345, menggambarkan bagaimana Sultan Pasai saat itu, kemungkinan Sultan Mahmud Malikus Zahir, adalah seorang pemimpin yang taat beragama, gemar berdiskusi tentang masalah keagamaan dengan para ulama, dan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Kehadiran para ulama terkemuka menjadikan Pasai sebagai rujukan penting dalam studi Islam di kawasan ini, menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Keberadaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam yang makmur dan berwibawa memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas keislaman di Aceh dan wilayah sekitarnya. Keberhasilan Pasai menjadi model bagi kemunculan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Banyak masyarakat di wilayah Aceh yang sebelumnya masih menganut kepercayaan lama atau pengaruh Hindu-Buddha, kemudian secara berangsur-angsur memeluk Islam, terinspirasi oleh kejayaan dan pengaruh Pasai. Kerajaan ini menjadi simbol kebanggaan dan pemersatu bagi komunitas Muslim awal di ujung Sumatera. Meskipun akhirnya kerajaan Samudera Pasai mengalami kemunduran dan ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, warisannya tetap abadi. Pasai telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan peradaban Islam di Aceh. Peranannya sebagai pusat penyebaran Islam pertama dan pusat intelektual Muslim awal di Nusantara tidak dapat disangkal. Semangat keislaman yang ditanamkan pada era Pasai terus hidup dan berkembang, menjadi salah satu pilar utama yang menopang identitas suku Aceh di kemudian hari. Jejak kebesarannya masih dapat ditelusuri melalui situs-situs arkeologi dan kisah-kisah yang terwariskan. Setelah meredupnya pamor Samudera Pasai dan munculnya ancaman baru dari kekuatan kolonial Eropa, Portugis, yang merebut Malaka pada tahun 1511, sebuah kekuatan baru bangkit di ujung barat Laut Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam. Didirikan sekitar awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Mughayat Shah, kesultanan ini dengan cepat berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk menaklukkan Pasai dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Aceh Darussalam tampil sebagai pewaris utama tradisi Islam dan kekuatan politik di Sumatera bagian utara, sekaligus menjadi benteng pertahanan melawan ekspansi Portugis. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam terjadi pada abad ke-16 dan terutama abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan sultan-sultan besar seperti Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar dan Sultan Iskandar Muda. Pada masa ini, Aceh menjelma menjadi sebuah imperium maritim yang kuat, menguasai jalur perdagangan lada dan rempah-rempah di Selat Malaka bagian utara. Armada lautnya yang tangguh berani menantang dominasi Portugis, dan pengaruh politiknya membentang luas hingga ke semenanjung Malaya dan wilayah lain di Sumatera. Banda Aceh, sebagai ibu kota kesultanan, menjadi kota kosmopolitan yang ramai, pusat perdagangan internasional, dan pusat kebudayaan Islam yang gemilang. Di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam, kehidupan intelektual dan keagamaan Islam mencapai tingkat perkembangan yang sangat tinggi. Kesultanan ini menjadi tempat bernaung bagi para ulama besar Nusantara dan bahkan dari luar negeri. Nama-nama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Araniri, dan Abdurrauf As-Singkili, Syiah Kuala, menghiasi lembaran sejarah Aceh sebagai pemikir, sufi, dan penulis produktif yang karya-karyanya berpengaruh luas. Diskusi teologi, tasawuf, dan fikih berkembang pesat di lingkungan istana dan masjid-masjid, menjadikan Aceh layak menyandang gelar Serambi Mekah, Veranda Mekah, karena perannya sebagai pusat transit dan persiapan bagi jamaah haji dari seluruh Asia Tenggara. Era Kesultanan Aceh Darussalam menjadi periode penting dalam konsolidasi identitas suku Aceh. Keberhasilan kesultanan dalam menyatukan berbagai kelompok etnis dan wilayah di bawah satu panji kekuasaan, dengan Islam sebagai ideologi pemersatu dan bahasa Melayu, dengan dialek Aceh sebagai lingua franca, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif sebagai orang Aceh. Kebanggaan akan kejayaan masa lalu, kekuatan militer, kemajuan ilmu pengetahuan, dan peran sentral dalam dunia Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri suku Aceh. Pengalaman bersama di bawah kesultanan ini menempa karakter mereka.
Meskipun Kesultanan Aceh Darussalam juga mengalami pasang surut dan akhirnya harus berhadapan dengan kolonialisme Belanda dalam perang yang panjang dan heroik, warisan kejayaannya tetap membekas kuat. Struktur sosial, sistem hukum, perpaduan hukum Islam dan adat, tradisi intelektual, dan semangat perlawanan yang tumbuh subur pada masa kesultanan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Era ini adalah masa pembentukan karakter suku Aceh yang paling intensif, melahirkan sebuah suku bangsa yang dikenal religius, berani, merdeka, dan memiliki harga diri yang tinggi. Sebagaimana telah disinggung dalam babak-babak sebelumnya, suku Aceh yang kita kenal hari ini bukanlah entitas yang tunggal atau homogen sejak awal. Mereka adalah hasil dari proses panjang percampuran atau sintesis antara berbagai kelompok etnis dan budaya yang bertemu dan berinteraksi di ujung utara Sumatera selama berabad-abad. Proses ini melibatkan penduduk asli Austronesia Proto-Melayu sebagai lapisan dasar, yang kemudian berbaur dengan para pendatang dari berbagai penjuru dunia. Gelombang migrasi dan interaksi awal membawa pengaruh dari India Selatan dan Champa, yang menyumbangkan elemen bahasa, budaya, dan mungkin juga genetika. Kedatangan para pedagang dan pendakwah dari Arab dan Persia seiring dengan penyebaran Islam tidak hanya membawa agama baru, tetapi juga menambah keragaman asal-usul penduduk. Banyak di antara para pendatang ini yang kemudian menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh. Keturunan mereka turut memperkaya khazanah budaya dan fisik suku Aceh. Selama masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam, interaksi dengan dunia luar semakin intensif. Aceh menjadi pusat perdagangan internasional yang menarik pedagang, pelaut, tentara bayaran, dan ulama dari berbagai bangsa, termasuk Turki, Kesultanan Utsmaniyah yang menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh, Gujarat, Malabar, Bengali, Siam, bahkan Eropa, meskipun hubungan dengan Eropa seringkali bersifat konfliktual. Sebagian dari para pendatang ini juga berasimilasi ke dalam masyarakat Aceh melalui perkawinan dan adopsi budaya setempat, menambah lagi keragaman dalam wadah besar suku Aceh. Proses sintesis ini terjadi secara alami melalui interaksi sosial sehari-hari, hubungan dagang, dan terutama melalui lembaga perkawinan. Perkawinan campur antara berbagai kelompok etnis merupakan mekanisme utama dalam peleburan budaya dan biologis. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mewarisi tradisi dan ciri fisik dari kedua orang tua mereka, menciptakan generasi baru yang menjadi jembatan antar kelompok asal. Seiring waktu, batas-batas antar kelompok asal menjadi semakin kabur, dan sebuah identitas baru yang melampaui asal-usul etnis leluhur mulai terbentuk, identitas sebagai orang Aceh. Pembentukan suku Aceh modern adalah sebuah contoh klasik dari proses etnogenesis, yaitu pembentukan sebuah kelompok etnis baru melalui percampuran dan akulturasi berbagai kelompok yang berbeda. Faktor pemersatu utama dalam proses ini adalah kesamaan wilayah geografis, tanah Aceh, pengalaman sejarah bersama, terutama di bawah Kesultanan Aceh Darussalam dan dalam menghadapi kolonialisme, dan yang paling penting, kesamaan dalam memeluk dan mengamalkan ajaran Islam serta menjunjung tinggi adat istiadat. Bahasa Aceh, yang merupakan hasil evolusi dari bahasa Camik dengan pengaruh Melayu, Arab, dan Sanskerta, juga menjadi penanda identitas yang kuat. Dari rangkaian panjang sejarah yang penuh dinamika, percampuran budaya, dan perjuangan, terbentuklah sebuah identitas yang kokoh dan khas bagi suku Aceh. Identitas ini ditopang oleh beberapa pilar utama yang saling terkait dan menguatkan satu sama lain, menjadikannya salah satu suku bangsa dengan karakter yang sangat kuat di Nusantara. Pilar-pilar ini adalah manifestasi dari perjalanan sejarah mereka yang unik. Pilar pertama dan yang paling fundamental adalah Islam. Bagi suku Aceh, Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan sebuah pandangan dunia yang menyeluruh, din, yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya dan kesenian. Sejak era Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh telah menjadi benteng dan pusat penyebaran Islam. Gelar, Serambi Mekah, bukan hanya julukan kosong, melainkan cerminan komitmen mendalam terhadap ajaran Islam. Keislaman ini menjadi sumber kekuatan spiritual,
pedoman moral, dan identitas kolektif yang paling utama. Pilar kedua adalah penghormatan yang tinggi terhadap adat, hukum adat. Adat dalam masyarakat Aceh adalah seperangkat aturan, norma, dan nilai-nilai luhur warisan leluhur yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Adat ini tidak dipandang bertentangan dengan Islam, melainkan berjalan seiringan dan saling melengkapi, sebagaimana tercermin dalam pepatah Aceh yang terkenal. Adat bak poteu meureu hom, hukum bak syah kuala. Adat bersumber pada sultan penguasa, hukum syariat bersumber pada ulama syah kuala. Perpaduan harmonis antara hukum Islam, syariat, dan hukum adat inilah yang membentuk tatanan sosial masyarakat Aceh yang unik. Pilar ketiga adalah semangat perjuangan dan perlawanan, jiwa jihad atau perang sabi, yang teruji oleh sejarah. Sejak menghadapi Portugis, hingga perang yang panjang dan melelahkan melawan kolonialisme Belanda, Perang Aceh, 1873–1904, suku Aceh telah menunjukkan keberanian, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah yang luar biasa dalam mempertahankan tanah air, agama, dan kehormatan mereka. Pengalaman pahit dalam peperangan ini menempa karakter mereka menjadi pejuang yang gigih dan tidak mudah tunduk pada kekuasaan asing. Semangat ini diwariskan melalui hikayat-hikayat kepahlawanan dan menjadi bagian penting dari harga diri mereka. Ketiga pilar ini, Islam yang kafah, menyeluruh, adat yang dijunjung tinggi, dan semangat perjuangan yang membara, saling berkelindan membentuk identitas suku Aceh yang kita kenal. Mereka adalah produk dari sejarah panjang yang melibatkan percampuran berbagai bangsa, kejayaan peradaban Islam, dan perjuangan mempertahankan eksistensi. Identitas yang kokoh inilah yang memungkinkan suku Aceh untuk terus bertahan dan menjaga kekhasan budaya mereka di tengah arus perubahan zaman, menjadi salah satu mutiara berharga dalam keragaman suku bangsa di Indonesia. Warisan leluhur yang kompleks dan kaya ini terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Aceh modern. Mereka membawa serta jejak-jejak Austronesia, Champa, India, Arab, Persia, dan Turki, yang semuanya telah menyatu dalam wadah keislaman yang kuat dan semangat keacehan yang tak lekang oleh waktu. Memahami asal-usul mereka adalah memahami sebuah proses panjang pembentukan identitas yang dinamis dan membanggakan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.